Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Tan Yun berkata dengan dingin, "Apa yang aku inginkan adalah kompetisi di 4 keterampilan harus berlanjut seperti biasa selama 100 tahun. Murid Huang Fu Seng Song kami masih diberikan jatah tempat untuk memasuki tanah abadi berdasarkan hasil kompetisi 4 keterampilan nanti." 100 tahun itu tidak mungkin, ucap Ruyan Wuji meraung. "Terlalu lama, hanya bisa 30 tahun. Master Sekte Ruyan, aku menyarankanmu untuk memikirkannya." Suara Tan Yun masih dingin. Setelah itu dia selesai berbicara. Dia meremas leher Yan Chen dengan tangan kirinya yang perlahan mengeluarkan suara kesakitan. "Ayah, bantu aku!" Ruyan Chen memerah dan berkata dengan susah payah. "Tan Yun, paling lama 40 tahun, lepaskan anakku!" teriak Ruyan Wuji sangat marah. "Master Sekte Ruyan, aku sarankan kau memikirkannya sebelum kau berbicara lagi." Tan Yun dengan tenang, dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. 5 jari dimasukkan setengah inci ke leher Ruyan Chen dan darah mengalir dari lehernya menyembur keluar. Jerit Ruyan Chen mengeluarkan suara tangisan. "Tan Yun, kau bajingan, dengarkan Master Sekte ini." Ruyan Wuji mengguncang tubuhnya dan dengan marah menunjuk Tan Yun. "Paling lama 60 tahun, ini adalah batas kewenangan Master Sekte ini. Jika kau setuju, setuju. Jika kau tidak setuju dan membunuh anakku, aku pastikan kalian semua Huang Fu Seng Song tidak akan pergi hidup-hidup dari sini," ucap Ruyan Wuji. Setelah kata-kata ini diucapkan, Tan Xin Ying, Shen Subing dan 8 kepala divisi gerbang abadi dan gerbang dalam lainnya serta semua murid berkeringat halus di dahi mereka. Mereka memandang Tan Yun dan ketika mereka mengatakan sesuatu, dan Tai Xuan Song menggelengkan kepalanya ke arah semua orang. Detak jantung semua orang semakin cepat menatap Tan Yun dengan saksama. Pada saat ini, semua orang kecuali Song Wuxiao memandang Tan Yun dengan perasaan yang sangat campur aduk. Dia terkejut, tersentuh, tidak puas, dan marah. Yang mengejutkan adalah bahwa Tan Yun mengalahkan Ruyan Chen dengan melukai dirinya. Dan yang menyentuh adalah karena Tan Yun, kompetisi keterampilan di masa depan bisa berjalan seperti biasa. Dan yang membuat tidak puas dan marah adalah bahwa sekarang jelas bahwa karena Tan Yun telah memaksa Ruyan Wuji ke tepi tebing, dia harus berhenti daripada menggunakan nyawa dirinya dan orang lain untuk terlibat dalam permainan psikologis dengan Ruyan Wuji. Pada saat ini, 4 tetua dari Sekte Peri Abadi dan semua murid menahan nafas dan hanya meneguk air liur, menatap Tan Yun dengan takut. Karena kapan saja Tan Yun bisa mencabut kepala Tuan Muda. Tan Yun memandang Ruyan Wuji dengan sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata dengan suara keras, "Jangan menakutiku dengan mengatakan itu. Karena jika aku gemetar maka tanganku akan mencekik lebih kuat leher putramu." Setelah itu Tan Yun menggoyangkan lengan kirinya dan memasukkan 5 jarinya ke leher Ruyan Chen sedikit, dan segera darah menyembur keluar dari lehernya. "Ayah!" Ruyan Chen sangat ketakutan. "Tan Yun," begitu Ruyan Wuji berbicara, dia dipotong oleh Tan Yun dengan dingin. "Master Sekte Ruyan, jika kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan membiarkan putramu pergi." "Bajingan kau, katakanlah apa itu?" Wajah Ruyan Wuji pucat. Tan Yun segera melanjutkan berbicara. "Apakah kau pernah mendengar tentang teknik kelahiran kembali jiwa?" Setelah Tan Yun berkata, wajah Ruyan Wuji berubah drastis. Dan Tai Xuan Song juga mengerutkan kening, menatap Tan Yun dengan kaget. Su Geyu juga menatap Tan Yun. Di sisi lain, para tetua, kepala suku dan murid lainnya semuanya bingung. Jelas mereka belum pernah mendengar tentang teknik kelahiran kembali jiwa. Tan Yun melihat perubahan ekspresi Ruyan Wuji di matanya dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata kau tahu. Jadi sekarang mudah bagiku untuk mengatakannya." "Master Sekte Ruyan, apakah kau terkejut? Mengapa aku tahu teknik kelahiran jiwa yang telah hilang sejak abad pertengahan? Di hadapan guruku, kau bahkan tidak layak untuk memegang sepatunya."
Ketika aku masih muda, guruku menggunakan kekuatan jiwa yang besar untuk secara paksa memisahkan 3 jiwa dan 7 jiwa saya menjadi satu untai. Dan kemudian 3 jiwa dan 7 jiwa yang terpisah diawetkan dengan cara khusus. Biarkan aku berterus terang, aku tidak peduli dengan semua kehidupan di Huangfu Shengsong. Demikian pula aku tidak takut mati. Bahkan jika kau membunuhku, aku akan dilahirkan kembali. Dan bukan hanya itu saja, tapi guruku akan datang ke benua hukuman surgawi ini dan menghancurkan seluruh sekte abadimu. Yang kau sebut sekte kuno ini, itu seperti babi atau anjing di depan guruku. Membunuh kalian semua semudah meremas semut untuknya. Kata-kata Tan Yun membuat Ruyan Wuji, Su Geyu, dan Tai Xuanzong harus percaya. Dari sudut pandang mereka, mustahil bagi Tan Yun untuk mengetahui teknik menantang surga semacam ini. Tapi sekarang Tan Yun tidak hanya tahu, tapi juga proses menggunakan teknik kelahiran kembali jiwa dikatakannya dengan detail. Adapun kata-kata Tan Yun memisahkan 3 jiwa dan 7 jiwa menjadi satu untai dan kemudian menyimpannya dengan cara khusus, Ruyan Wuji, Su Geyu, dan Tai Xuanzong juga membacanya dalam teks rahasia. Mereka hanya tahu bahwa di abad pertengahan ada semacam teknik yang menantang surga, yaitu teknik kelahiran kembali jiwa. Dan mereka yang dapat melakukan teknik kelahiran kembali jiwa pastilah kekuatan terbesar di benua hukuman surgawi. Oleh karena itu, kata-kata Tan Yun lugas yang benar-benar membuat Ruyan Wuji ketakutan. Baik, aku sudah selesai, Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Aku sudah mengatakan bahwa itu tidak akan berubah selama 100 tahun dan tetap berlaku selama 100 tahun. Tentu saja kau juga bisa tidak setuju. Setelah aku membunuh Ruyan Chen, kau membunuhku lagi, tapi konsekuensinya, aku khawatir kau tidak akan sanggup menanggungnya. Sekarang aku menghitung sampai 3, dan setelah hitungan ketiga aku akan membunuh Ruyan Chen. Tan Yun lalu mulai menghitung. 1. Tan Yun mengepalkan 5 jari tangan kirinya selama beberapa menit dan Ruyan Chen terengah-rengah. Matanya melotot. 2. Mata Tan Yun tegas dan wajahnya yang kurus penuh ketabahan. Setiap kata Tan Yun seperti palu raksasa yang menghantam hati semua orang. 3. Sebelum suara itu selesai, Ruyan Wuji berteriak, "Aku setuju, aku setuju." Pada saat ini, ekspresi Tan Yun tenang, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa tangan kanannya yang ketat penuh dengan keringat. Dia lega setelah mengalahkan Ruyan Wuji dalam perang psikologis. Baiklah, Tan Yun menatap Ruyan Wuji dan tidak bisa membantah. Aku telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Ketika kau dan Master Sekte Suge berkomplot, sekarang siapa yang tahu apakah kau tidak akan melakukannya lagi? Tan Yun, apa yang kau inginkan lagi? Ruyan Wuji menggertakkan giginya. Su Geyu sangat marah di dalam hatinya. Kemudian Tan Yun berkata lagi dengan dingin, "Bersumpahlah." Tan Yun, jangan keterlaluan. Ruyan Wuji memerah. Master Sekte ini sudah mengatakannya tadi. Setelah mengatakan bahwa itu tidak akan berubah selama 100 tahun, maka itu akan tidak berubah selama 100 tahun. Tan Yun kemudian berkata, "Master Sekte Ruyan, apakah kau bercanda? Jika kau menepati janjimu, mengapa kau mengusir kami?" Tidak ada gunanya banyak bicara lagi. Bersumpahlah. Tan Yun memegang leher Ruyan Chen di tangan kirinya dan tangan kanannya ditancapkan ke dada Ruyan Chen hingga mematahkan 5 tulang rusuknya dan menggenggam jantung Ruyan Chen. "Ayah, jantungku ada di tangannya." Mata Ruyan Chen berdarah, matanya mulai memudar. "Tan Yun, kau kejam," ucap Ruyan Wuji mengangkat tangan kanannya menunjuk ke langit malam dan berkata dengan lantang, "Aku Ruyan Wuji bersumpah, aku setuju bahwa Huangfu Shengsong selama 100 tahun dapat datang kembali ke Sekte Peri Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan seperti sebelumnya dan diizinkan memasuki tanah abadi sesuai kuota di hasil kompetisi. Jika aku melanggar sumpah, aku Ruyan Wuji akan dihukum mati." Semua orang di Huangfu Shengsong tidak bisa menahan nafas lega.
ketika Ruyan Wuji bersumpah. Tan Yun memandang Ruyan Wuji yang gemetar karena marah dan berkata dengan keras, "Master Sekte Ruyan, tanyakan pada dirimu sendiri. Pertempuranku dengan putramu adalah pertempuran hidup dan mati yang menentukan. Bahkan jika aku membunuhnya, itu tetaplah sah. Sebagai penguasa sekte, di depan semua orang, kau mengancam dan mengintimidasi generasi muda dari ranah jiwa janinku. Faktanya kau telah kehilangan mukamu. Jangan lupa di depan semua orang kau mengatakan bahwa pedang itu tidak memiliki mata. Mati atau terluka sudah menjadi akibatnya. Ketika Tuba Santian membunuh Song Hantong dan Suki, kau dapat melihat bahwa Master Sekteku tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan sekarang aku belum membunuh Ruyan Chen, kau telah memperlakukanku seperti ini di depan ratusan orang. Kau benar-benar memalukan. Apakah hidup Ruyan Chen lebih berharga dibanding hidup dua murid tadi yang sudah meninggal? Betapa konyolnya." Begitu kata-kata terdengar, Tan Yun dengan santai melemparkan Ruyan Chen ke udara. Setiap kata Tan Yun seperti tamparan di wajah Ruyan Wuji, tetapi setiap kata Tan Yun benar dan berdasar, sehingga Ruyan Wuji tidak bisa membantahnya di hadapan semua orang. Ruyan Wuji hanya berkata dalam hatinya, "Dengan kekuatan bajingan kecil ini, dia pasti akan berpartisipasi dalam ujian di Tanah Abadi 8 bulan lagi. Pada saat itu, sekte ini akan membuatnya menderita." Ruyan Wuji menekan amarah di hatinya dan segera terbang untuk memeluk Ruyan Chen. Kemudian dia memerintahkan Penatua Agung Divisi Pil, Divisi Formasi, Divisi Jimat, dan Divisi Senjata dari gerbang dalam sekte Peri Abadi untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Dan dia pergi dengan tergesa-gesa bersama Ruyan Chen yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tan Yun segera turun ke bawah. Song Wuxiao bergegas di depannya. Kemudian dia menangis dan berkata, "Apakah kau terluka parah?" "Aku baik-baik saja, tidak apa-apa," ucap Tan Yun yang compang-camping. Faktanya memang demikian. Tan Yun terlihat mengerikan, tetapi sebenarnya tidak ada luka dalam yang parah. "Saudara Tan, kami bangga padamu," Dan Yu berteriak lantang. "Kami juga bangga," murid Taman Obat Lingsan dan murid Divisi Pil berteriak serempak, dan suaranya langsung melesat ke langit. "Tan Yun, aku bangga memiliki murid sepertimu," ucap Shen Subing tersenyum bahagia. Dulu dia sangat muak melihat Tan Yun, tapi sekarang semakin dia menatap Tan Yun, dia semakin menyukainya. Dia memutuskan bahwa setelah kembali ke Huangfu Shengsong, dia harus pergi ke gerbang luar secara pribadi dan dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada Tetua Agung dari gerbang luar, Shen Qingqiu. Terima kasih karena telah mempertaruhkan nyawanya untuk merekomendasikan Tan Yun kepada dirinya. "Tan Yun, kau bukan hanya kebanggaan divisi pil kami, tetapi juga kebanggaan Huangfu Shengsong kami," ucap Tan Xinyin berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, Dan Tai Xuansong melihat ke belakang menatap Tan Yun. Tatapannya bangga. Dia kemudian berkata, "Bagus, kau pantas menjadi jenis Huangfu Shengsong dan menjadi murid Dan Tai Xuansong. Tan Yun, ketika kau kembali ke Huangfu Shengsong, kau dapat memilih harta apapun yang dimiliki Master Sekte ini. Ini adalah hadiah untukmu." Tan Yun terkejut dan ketika dia hendak menundukkan kepalanya, dia terganggu oleh lambaian tangan dari Dan Tai Xuansong. "Tan Yun, kau telah berkontribusi pada kehormatan sekte. Penguasa sekte ini telah memberimu izin. Mulai saat ini, jika kau melihatku, kau tidak perlu bersujud." "Terima kasih Master Sekte." Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Salah satu dari 8 kepala divisi Huangfu Shengsong terkejut. Sejak leluhur mendirikan klan, tidak pernah ada murid yang tidak berlutut ketika melihat Master Sekte. Di hati para pemimpin dan murid, semua orang tahu bahwa Tan Yun telah membuat pencapaian besar kali ini, yaitu memenangkan hati penguasa sekte. Pada saat ini, Dan Tai Xuansong sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Shen Subing dengan tidak senang dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Tan Yun memiliki kekuatan untuk menantang melampaui levelnya. Lompatan seperti ini tidak diragukan lagi adalah bakat berharga bagi Huangfu Shengsong.
Bagaimana mungkin murid yang luar biasa seperti itu bisa menjadi murid tukang? Bagaimana kau bisa menjadi kepala divisi pil gerbang dalamku? Ucap Dan Tai Xuanzong memarahi Shen Subing. Shen Subing berdebar, dan ketika dia hendak membungkuk dan menjawab, Tan Yun lebih dulu berkata, "Izin berbicara, Master Sekte. Kepala divisi sangat baik kepada murid ini. Dia awalnya ingin menerima murid ini sebagai murid pribadinya, tapi murid telah berguru pada orang lain terlebih dahulu, jadi murid ini tidak menerimanya. Ketua Subing juga telah memberikan gua gunung terbaik untuk berkultivasi. Dan kenapa murid ini masih menjadi murid tukang? Karena murid ini tidak tertarik dalam seni alkimia." Setelah mendengarkan itu, Dan Tai Xuanzong mengangguk dan memandang Shen Subing. Apakah yang dikatakan itu benar? Iya, pemimpin sekte, yang dikatakan Tan Yun benar. Shen Subing membungkuk sambil menjawab. Pada saat ini Tan Xingning tersenyum dan berkata, "Master Sekte, awan ini juga ingin menerima Tan Yun sebagai murid. Dia juga menolak karena sudah memiliki guru." "Ya baiklah, aku sudah tahu," ucap Dan Tai Xuanzong mengangguk. Dia melihat kembali ke Tan Yun dan tersenyum. "Tan Yun, siapa nama gurumu? Karena dia bisa menggunakan teknik kelahiran kembali jiwa, sudah pasti kekuatannya sangatlah luar biasa." Saat dia berkata, Dan Tai Xuanzong dengan sengaja melirik Sugeyu. Suaranya dibuat sedikit tinggi. "Tan Yun, seperti yang kau katakan, seberapa kuat gurumu ini?" Tan Yun melihat sekilas Dan Tai Xuanzong yang melirik Sugeyu. Dia kemudian membungkuk dengan penampilan yang tulus. "Iya, Master Sekte, pada awalnya murid ini ingin bergabung di Istana Jiwa Ilahi, tetapi guruku berkata untuk memilih Huang Fu Sheng Song dari ketiga sekte kuno di pegunungan hukuman surgawi ini." "Oh begitu," ucap Dan Tai Xuanzong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Karena apa alasannya?" Tan Yun kemudian menjawab, "Murid ini masih bingung pada saat itu, jadi aku bertanya kepada guruku." Guruku kemudian menjawab, "Meskipun Huang Fu Sheng Song telah menurun, tapi bagaimanapun juga fondasinya cukuplah dalam, sehingga dapat bangkit kembali dan bukan seperti Istana Jiwa Ilahi. Guruku juga mengatakan bahwa Istana Jiwa Ilahi dapat dihancurkan oleh guruku sendirian, karena Istana Jiwa Ilahi terlalu lemah, sehingga murid ini harus bergabung dengan Huang Fu Sheng Song saja." Setelah mendengar ini, Dan Tai Xuanzong tertawa dan berkata, "Ya, apa yang dikatakan gurumu benar." "Dan Tai Xuanzong, apa maksudmu ketika kau tertawa meremehkan Istana Jiwa Ilahiku?" ucap Sugeyu berkata dengan tajam. "Oh, itu bukan apa-apa," ucap Dan Tai Xuanzong berkata dengan ringan. "Tapi Master Sekte Suge, bukankah Tan Yun benar? Kau mengatakan bahwa Istana Jiwa Ilahimu sekarang adalah kepala dari 3 sekte kuno. Tapi itu bukan karena sektemu kuat, tapi karena sekteku yang menurun." Hahaha, Sugeyu mengejek. Master Sekte Dan Tai memiliki pikiran yang baik. Sekte yang kau kelola memang telah menurun. Bukannya malu tetapi malah bangga. Sangat luar biasa kau bisa mengatakannya dengan terus terang, ucap Suge menyindir. "Master Sekte ini terlalu malas untuk berdebat denganmu," ucap Dan Tai Xuanzong tersenyum menatap Tan Yun dan berkata, "Kau belum menyebutkan nama gurumu." Tan Yun kemudian membalas, "Master Sekte, mohon maafkan murid ini. Guruku menjelaskan bahwa dia tidak mengizinkanku untuk mengungkapkan namanya." Tan Yun berkata dengan hormat, "Baiklah, tidak masalah jika kau bertemu gurumu nanti, beritahu dia bahwa Master Sekte ini mengundangnya," ucap Dan Tai Xuanzong. "Master Sekte, guru adalah orang tua yang bepergian keliling dunia dan keberadaannya tidak menentu. Tetapi jika murid ini bertemu dengannya, aku pasti akan memberitahunya apa yang kau katakan," ucap Tan Yun. Dan Tai Xuanzong kemudian bertanya dengan santai karena dia agak meragukan keaslian kata-kata Tan Yun. "Oh, ngomong-ngomong, Tan Yun, karena gurumu sangat kuat, mengapa kau bergabung dengan sekte Huang Fuku?" Tan Yun menjawab, "Master Sekte, guru mengatakan bahwa dia tidak bisa membawaku bepergian dengan segala urusannya dan menyuruhku berlatih di Huang Fu Sheng Song untuk saat ini. Guru tidak mengatakan hal lain lagi." Tan Yun menjawab dengan lancar. "Oh, itu masalahnya." Keraguan Dan Tai Xuanzong kemudian menghilang. "Master Sekte, jika tidak ada yang lain, murid ini sekarang ingin menantang murid dari Istana Jiwa Ilahi.
kata Tan Yun. Dan Tai Xuanzong berkata dengan ekspresi serius, "Apa kau yakin?" Jawab Tan Yun, "Murid akan melakukan yang terbaik." Jawab Dan Tai Xuanzong, "Baiklah, aku menantikan penampilanmu." Setelah Tan Yun menjawab, sosoknya berkedip dan muncul di tengah puncak. Matanya dengan dingin mengamati 200 murid istana peri ilahi. Proses kejam dan brutal Tan Yun dalam mengalahkan Ru Yanchen masih teringat dengan jelas. 200 murid yang ditatap Tan Yun merasa sedikit takut. Tidak ada yang berani maju dan menantang. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.